Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan tutorial online. Oke, pada sesi 1 ini, mata kuliah pendidikan matematika, kita akan bahas tentang teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Nah, hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Anak pada pembelajaran matematika di SD. Nah, jadi pembelajaran matematika di SD itu merupakan salah satu kajian yang menarik ya bagi rekan-rekan karena adanya perbedaan antara hakikat anak secara khusus dan juga hakikat matematika. Anak usia SD itu kan tahap berpikirnya belum formal ya, bahkan masih prakkonkrit. Jadi matematika adalah ilmu deduktif, aksiematik, formal, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat, arti, dan semacamnya. Dari perbedaan karakteristik tersebut, diperlukan kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjembatani dunia anak yang belum berpikir deduktif menjadi berpikir deduktif. Anak sebagai individu yang berkembang. Menurut Piaget itu, anak bertindak dan berpikir tidak sama seperti orang dewasa. Bahkan setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda pula. Guru harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan dasar anak didik. Nah, persiapan intelektual anak di sini menurut teori perkembangan biasa itu ada tahap sensori motorik, yaitu dari lahir sampai usia 2 tahun, lalu ada tahap operasional awal usia 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 atau 12 tahun, dan operasi formal usia 11 tahun ke atas. Nah, anak usia SD pada umumnya berada pada tahap berpikir konkret, namun kemudian masih berada pada tahap pra-operasi. Siswa yang berada pada tahap operasi konkret memahami hukum kegagalan, tapi ia belum bisa berpikir secara deduktif sehingga pembuktian dari dalil matematika tidak dimengerti. Jadi agar pembelajaran matematika di SD dapat dimengerti, maka mengajarkan suatu bahasa itu harus diberikan kepada siswa yang sudah siap menerimanya. Lalu tahapan perkembangan intelektual atau berpikir siswa SD itu ada kekekalan bilangan. Di sini adalah apabila ia mengerti bahwa banyaknya benda akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. Lalu kekekalan materi atau zat. Di anak telah memahami hukum kekekalan materi atau zat apabila ia mengerti bahwa banyaknya zat pada kedua wadah di sebelah kanan adalah sama jika ditumpahkan dari dua wadah yang isinya sama itu berkisar antara 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau 8 sampai 9 tahun itu adalah kekekalan panjang, di mana anak telah memahami hukum kekekalan panjang apabila ia mengerti bahwa dua kutas tali tetap sama panjang walaupun diubah bentuknya. Lalu ada kekekalan luas. Ini di usia 8 sampai 9 tahun. Nah, di sini adalah anak telah memahami hukum kekekalan luas apabila ia mengerti bahwa luas dua buah permukaan adalah sama luasnya walaupun cara menyimpannya berbeda. Lalu kekekalan itu di usia 8 sampai 9 tahun juga. Ini adalah anak telah memahami hukum kekekalan berat yang mengerti bahwa berat itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, atau alat penimbangnya itu berbeda. Lalu ada kekekalan isi, di mana di sini ada usia sampai 11 sampai 14 tahun. Lalu tingkat pemahaman umumnya siswa SD berpikir secara transitif dari khusus ke khusus dan belum mampu membuat kesimpulan. Nah, teori belajar yang pertama itu adalah teori belajar benar. Di sini ada 3, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif itu adalah anak belajar konsep dengan benda nyata atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini anak masih dalam gerak refleks atau mencoba-coba. Lalu tahap ikonik itu tahap ini dapat membayangkan kembali dengan pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami pada tahap enaktif ini. Kemudian ketika siswa sudah bisa enaktif dan ikonik, itu bisa menggunakan tahap selanjutnya, itu tahap simbolik, di mana kita memahami simbol dan menjelaskan dengan bahasanya.
Lalu ada teori belajar Diogenes, ada 6. Yang pertama bermain bebas, permainan, penelaahan kesamaan sifat, representasi, simbolis, dan formalisasi. Di sini anak bermain bebas di tahap pertama ya, tanpa diarahkan dengan menggunakan benda matematika konkret. Lalu tahap 2 permainan itu melalui permainan anak diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan struktur matematika. Lalu tahap 3 penelaahan kesamaan sifat. Di sini siswa diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan. Lalu representasi, sini siswa belajar membuat pernyataan tentang sifat kesamaan konsep matematika pada tahap 3. Lalu tahap 5 siswa itu menciptakan simbol matematika untuk menyatakan konsep matematika yang penyataannya sudah diketahui. Lalu pada tahap 6 formalisasi, yaitu mengorganisasikan konsep. Kemudian teori belajar Van Hill. Di sini ada tahap 1 pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Ada juga Brownell dan Van Eycken. Ada 3 unsur, yaitu adanya satu kejadian, benda, dan tindakan, simbol yang mewakili unsur-unsur, individu yang menafsirkan. Lalu hierarki pembelajaran matematika DST. Hierarki perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif DST perlu mempertimbangkan materi matematika. Tujuan belajar matematika sebagai belajar strategi pra-assessment, strategi belajar mengajar, dan strategi post-assessment. Model-model pembelajaran matematika di SD itu ada konsep dasar, konsep yang berkembang, dan konsep yang harus dibina keterampilannya. Lalu hakikat matematika sendiri apa? Di sini kita bisa lihat karakteristik matematika, yaitu ilmu deduktif, karena metode pencarian kebenarannya itu yang dipakai oleh matematika adalah deduktif. Jadi ilmu tentang pola keteraturan, karena dalam matematika sering dicari keseragaman untuk membuat generalisasi. Lalu proses pembelajaran matematika itu, dalam prosesnya itu pengalaman lingkungan dan manipulasi benda konkret hanyalah membantu untuk memahami konsep matematika yang relatif abstrak sehingga sesuai dengan kemampuan berpikir anak, tetapi tetap berpegang teguh pada sasaran matematika yang sesuai dengan hakikat manusia. Oke, jadi itu saja untuk materi pada sesi 1 ini. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa mengisi absen kehadiran untuk sesi 1 dan sesi selanjutnya. Jangan lupa yaitu ya. Kemudian mahasiswa juga menjawab kuis dan mengisi forum diskusi. Nah, di situ keaktifannya akan dinilai juga. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan sesi 2. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.